Baik, Bapak Ibu beserta adik-adik, kita akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Sri Agung Ira MPD yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Subang selaku Guru Penggerak Kabupaten Subang. Yang saya hormati Bapak Rudi Supriyadi SPD selaku Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Kabupaten Subang. Yang terhormat Bapak Martin Bernard MPD selaku Pakar Teknologi Pembelajaran Matematika. Yang saya hormati Ibu Dr. Nita Delima SSI MPD selaku Ketua Tim Pengusul Matching Fund Universitas Subang 2022. Yang terhormat Bapak Amin Rais Sinung Nugroho selaku Mitra PT Data Cerdas Indonesia yang pada kesempatan hari ini hadir secara online. Yang terhormat Ibu Bapak Dosen Universitas Subang dan Ibu Bapak Guru Pengajar Matematika SMA Kabupaten Subang. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi seluruh peserta pada acara hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkah dan nikmat-Nya kita semua dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Matching Fund 2022 Universitas Subang dengan jadwal diseminasi bahan ajar digital untuk mendukung pembelajaran matematika hybrid interaktif menggunakan model CMI Agent. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Perkenalkan, saya Safitri Pujiastuti selaku pembawa acara pada hari ini. Dengan acara pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Vela. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya pembacaan doa.
Untuk memulai acara hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nita Delima SSI MPD selaku Ketua Tim Pengusul Program Matching Fund 2022 Universitas Subang yang sekaligus menyampaikan laporan kegiatan hari ini, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah serta karunia-Nya hari ini kita bisa bertatap muka, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan berbagai siswa dan juga guru SMA di Kabupaten Subang dalam rangkaian kegiatan program Matching Fund-nya Universitas Subang tahun 2022. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah akan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Doa kita semua ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih sudah hadir di sini. Tak lupa juga kepada siswa-siswi SMA yang saya banggakan yang hari ini berkenan hadir di sini, padahal ini hari Minggu, hari di mana waktunya untuk rebahan, tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini, bisa saling kenal di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adik siswa SMA di Kabupaten Subang, pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang keempat untuk program Matching Fund Universitas Subang. Jadi program Matching Fund ini merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan, Riset dan juga Teknologi, di mana mengusung tema kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Artinya, Dikti yang ditugaskan oleh Kemdikbud mempunyai sebuah tim namanya Kedai Reka. Kedai Reka ini memberikan sebuah kesempatan bagi perguruan tinggi dan juga dunia usaha dan dunia industri untuk berkolaborasi dan didukung dengan pendanaan dari Kementerian Pendidikan. Universitas Subang salah satu universitas di Indonesia yang memang tahun ini memperoleh pendanaan melalui program Matching Fund 2022 ini. Pendanaan ini tentu saja tidak sembarangan diberikan oleh kementerian, tetapi untuk beberapa universitas yang memang sudah memiliki inovasi dan memiliki kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Saat ini Universitas Subang berkolaborasi dengan PT Data Cerdas Indonesia, kebetulan Pak Amin Rois Sinung, itu merupakan CEO-nya dari Data Cerdas Indonesia. Kami berkolaborasi untuk mentransformasikan bahan ajar yang memang dimiliki oleh Pendidikan Matematika Universitas Subang, dijadikan bahan ajar yang digital. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, hari ini kami mengundang dari berbagai unsur. Kalau sebelumnya ada undangan juga terkait dengan fokus group discussion, kita mengumpulkan bahan, tetapi hari ini saya undang kembali berbagai narasumber untuk kita dapat insight dari berbagai
pandangan dari berbagai narasumber, dari berbagai pakar yang memang nantinya ke depan kita bisa mengembangkan jauh lebih baik lagi dari CMI agent ini. CMI agent yang sekarang sudah ada itu merupakan sebuah prototipe yang hasil transformasi dari model CMI menjadi sebuah model pembelajaran digital berbasis LMS. Alhamdulillah 3 kali kegiatan sebelumnya sudah menghasilkan sebuah prototipe yang memang sudah direvisi beberapa kali sesuai dengan kesempatan uji kelayakan dan juga uji coba terbatas. Dan hari ini setelah memperoleh insight dari narasumber, kita akan mencoba sedikit lagi untuk mencoba CMI Agent nanti siang ke teman-teman dan guru-guru yang ada di sini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan program Matching Fund 2022 ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dan selamat bergabung dalam kegiatan kami di program Matching Fund Universitas Subang 2022. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nita Delima SSI MPD. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu diskusi panel tentang bahan ajar digital untuk pembelajaran matematika yang akan dipandu oleh moderator yang terhormat Ibu Edah Rosansen MPD, di mana Ibu Edah ini merupakan lulusan pendidikan matematika Universitas Subang angkatan pertama, betul ya Ibu ya? Dan melanjutkan pendidikan S2-nya di Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi, lulus tahun 2017 dan sekarang menjadi pengajar di SMK PGRI Subang dari tahun 2013. Diskusi ini dinarasumberi oleh yang pertama, Ibu Sri Agung Ira MPD, satu-satunya guru penggerak dari guru matematika SMA, betul Ibu, Kabupaten Subang. Yang kedua narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Rudi Supriyadi SPD selaku pengurus MGMP Matematika SMA Kabupaten Subang. Dan narasumber yang ketiga yang terhormat Bapak Martin Bernard MPD selaku pakar teknologi pembelajaran matematika sekaligus dosen matematika di IKIP Siliwangi. Oke, selanjutnya mungkin sambil mempersiapkan diskusi, boleh sambil menikmati coffee break yang sudah disediakan di meja masing-masing. Saya serahkan kepada moderator, Ibu Edah, dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara sudah mengizinkan saya untuk memandu diskusi panel hari ini. Nah, Bapak Ibu peserta semuanya, termasuk siswa-siswi SMA, perkenalkan tadi saya sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Saya Eda Rosansen di sini, unit kerja saya di SMK PGRI Subang dan kebetulan memang saya juga guru matematika di SMK PGRI Subang. Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA di sini, sebelumnya mungkin sudah pernah mendengarkan mengenai bahan ajar digital. Nah, karena memang saat ini semakin berkembangnya teknologi informasi mengharuskan kita, terutama kita selaku pendidik untuk selalu mengembangkan bahan ajar digital di sini. Kenapa? Karena memang salah satu keuntungan menggunakan bahan ajar digital ini adalah salah satu yang terlihat jelas itu menghemat pengeluaran. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, digital ini mengajarkan kita
berwawasan luas. Saya merasakan sendiri karena memang saat ini terutama kita yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah mungkin sangat merasakan bahwa eh, media pembelajaran saat ini yang dibutuhkan yaitu dengan menggunakan teknologi informasi terutama bahan ajar digital. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu di sini kita ke narasumber yang pertama terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Di sini narasumber pertama yaitu Ibu Sri Agung Ira Rohayani MPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 2 Subang. Di sini ada ya perwakilan dari SMA Negeri 2 Subang. Nah, sudah sangat kenal sama Bu Ira di sini. Kebetulan Bu Ira ini juga teman sekamar saya waktu pelatihan dulu. Jadi sudah kenal ya Bu ya. Sudah kenal luar dalam karena satu kamar. Oke, kemudian tempat dan tanggal lahir di sini Bu Ira kelahiran Tasikmalaya 29 Juli 1982. Beliau juga mengajar matematika, kemudian riwayat pendidikannya SD Negeri Turangga 1 Bandung, lulus tahun 1994, kemudian SLTP Negeri 31 Bandung, lulus tahun 1997, kemudian SMU Negeri 8 Bandung, lulus tahun 2000, kemudian beliau kuliah di UPBI S1 jurusan Pendidikan Matematika dan lulus tahun 2004 dan melanjutkan pasca sarjana UPI juga. Di sini masih jurusan yang sama yaitu Pendidikan Matematika dan lulus pada tahun 2015. Pengalaman mengajar beliau yaitu mengajar di SMA Negeri 2 Subang dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Nah, pengalaman organisasinya di sini yang pertama Bendahara MGMP Matematika Subang tahun 2012 sampai dengan 2014, kemudian menjabat sebagai Sekretaris MGMP Matematika SMA Kabupaten Subang dari tahun 2014 sampai dengan 2019, dan sekarang ya Bu ya, Ketua MGMP Matematika SMA di Kabupaten Subang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik, Ibu, saya persilahkan saja untuk memaparkan materi yang akan Ibu sampaikan. Pada tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya lah kita semua dapat hadir di sini untuk mengikuti acara diseminasi dari program Matching Fund 2022 Kedereka Dirjen Dikti Kemendikbudristek Universitas Subang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan juga semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nita Delima, SSI MPD, beserta tim, kemudian kepada Bapak yang terhormat Pak Rudi Supriyadi SPD selaku pengurus dari MGMP Matematika Kabupaten Subang, dan selanjutnya juga kepada Bapak Martin Bernard MPD, dosen pendidikan matematika dari IKIP Siliwangi. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan saya sesama guru matematika SMA Kabupaten Subang dan juga Ananda siswa-siswi SMA di Kabupaten Subang. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini bertemu. Ini juga bukan kejadian ya istilahnya. Langka gitu Bu Nita dan teman-teman, kita bisa hadir di sini. Kalau bahasa Sunda istilahnya rempeg gitu ya Pak Rudi. 100 siswa, 20 guru. Kita sudah lama kemarin kalau pertemuan MGMP juga banyaknya daring. Sekarang alhamdulillah kita bisa dikondisikan untuk bertemu secara langsung dan juga mempererat tali silaturahim. Sebelum memulai acara, sebetulnya ini
Mari kita beri applause kepada Universitas Subang. Penghargaan yang setingginya, ayo kita kasih applause teman-teman. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nita bahwa ini bukan untuk mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek, itu kan hal yang sangat luar biasa gitu ya. Semoga ini bisa jadi inspirasi Bu Dr. Nita dan rekan-rekan, bisa jadi inspirasi buat kita semua, buat guru-guru, buat murid-murid juga. Artinya ayo nih, sudah mulai nih Alhamdulillah Bu Nita, Subang sudah terdengar ya namanya gitu di Kemendikbudristek. Semoga nanti ke depannya akan muncul lagi prestasi-prestasi lain yang bisa membanggakan Kabupaten Subang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena jadi ceritanya mau cerita dulu boleh ya. Kenapa menjadi perwakilan dari Dinas Kabupaten Subang? Eh, karena kan sekarang itu masih ada pendidikan guru penggerak. Untuk Kabupaten Subang sendiri ada angkatan 3, angkatan 6 dan angkatan 7 ya Pak ya. Yang baru lulus itu angkatan 3. Angkatan 3 saya. Nah, rekan saya di sebelah ini Sekretaris MGMP SMA Kabupaten Subang angkatan 6 ya Pak. Angkatan 6 punten ya masih CGP, masih calon. Kalau saya sudah resmi jadi guru penggerak, belum jadi GP. Kebetulan dari Dinas Pendidikan menugaskan guru penggerak, memang SMA itu untuk guru matematika hanya 1 orang gitu. Nantilah kita ngobrol ke depannya. Jadi di sini mewakili Dinas Kabupaten Subang sebagai guru penggerak angkatan 3. Oke, next, silakan. Oke, kita mulai dari visi pendidikan Indonesia ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah implementasi IKM ya. Implementasi kurikulum Merdeka itu kan untuk sementara ini Kabupaten Subang itu baru ada 2 pilihan. Berarti yang pertama adalah mandiri belajar, yang kedua adalah mandiri berubah. Mungkin kalau untuk SMA 2 Subang dan beberapa sekolah yang lain itu sudah mandiri berubah. Jadi kalau mandiri berubah sudah familiar dengan apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bergotong royong dan berkebinekaan global. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 6 poin ya untuk profil pelajar Pancasila. Sebetulnya untuk di pembelajaran matematika tuh kayaknya udah deh. Harusnya sudah tercover gitu. Jadi artinya kita banyak perlu dipandang bahwa matematika itu adalah cara berpikir gitu, bukan sekedar rumus-rumus gitu kan. Makanya untuk sekarang itu kan pembelajaran matematika itu diarahkan untuk bagaimana caranya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Makanya mungkin kalau teman-teman kelas 10 ini sekarang udah apa ya istilahnya, familiar dengan LKPD yang memang banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Kok banyak, kenapa ya harus pertanyaannya kok begini, kenapa sih harus begitu gitu. Jadi dilatih juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi matematikanya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian tadi dari visi pendidikan Indonesia itu kita berlanjut ke program sekolah penggerak. Nah, dari Kemendikbudristek itu ada yang namanya program sekolah penggerak. Jadi ada guru penggerak, ada program sekolah penggerak. Nah, program sekolah penggerak ini sampai sekarang baru yang sudah berjalan ya, baru angkatan 1 dan angkatan 2. Nah, angkatan 3 ini kemarin baru sudah ada pengumumannya, alhamdulillah Kepala SMA Negeri 2 Subang berhasil lolos seleksi PSP angkatan 3 untuk Subang sendiri SMA itu satu-satunya yang lulus. Kasih aplaus dong buat Kepala SMA 2. Terima kasih. Jadi nanti ke depannya si sekolah penggerak itu sama seperti guru penggerak juga ya Pak Rudi. Jadi akan kalau guru penggerak nanti semua guru itu akan menjadi guru penggerak. Sama nanti untuk sekolah penggerak juga semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa poin yang dikuatkan gitu ya dari Kemendikbudristeknya sendiri. Yang pertama penguatan SDM sekolah gitu. Kemudian yang kedua ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini nih mungkin kita nih sebagai guru-guru gitu ya, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Kemudian ada perencanaan berbasis data. Ini kita sekarang tuh kenal dengan namanya rapor pendidikan ya Pak ya.
gitu. Terus kemudian yang terakhir digitalisasi sekolah. Nah, ini nih yang sangat relate, sangat berhubungan gitu. Jadi penggunaan berbagai platform digital bertujuan untuk mengurangi tadi kata moderator, telah disampaikan sama moderator bahwa banyak sekali keuntungan dari pembelajaran berbasis digital gitu ya. Salah satunya katanya mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan. Nah, untuk platform digital dari Kemendikbudristek sendiri, mungkin untuk teman-teman guru sudah kenal dengan yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Minggu kemarin kebetulan ada undangan dari BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Kami bertemu di Kabupaten Purwakarta dan Subang. Kebetulan tempatnya di Purwakarta. Ini ada pesan khusus kepada teman-teman guru, mohon kita semakin sering mengakses PMM karena di seluruh Indonesia Jabar itu masih ada beberapa yang merah ternyata katanya. Jadi ayo teman-teman nanti kita ajakin juga teman-teman di sekolahnya untuk lebih sering menggunakan PMM, mempelajari topik-topiknya dan juga yang paling penting adalah menyelesaikan aksi nyata, begitu ya Pak. Oke, untuk digitalisasi sekolah, alhamdulillah dengan program Matching Fund 2022 ini, Universitas Subang sudah membantu guru-guru nih, sudah dikasih fasilitas. Jadi udah ada nih LMS-nya gitu, udah ada dikembangkan oleh Universitas Subang, tinggal kita nanti bagaimana menggunakan si platform digital ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Oke, next. Ini hanya sekedar ini aja, di sini ada sebaran mungkin ya. Sebaran ini dari awal 2.500 untuk PSP Angkatan 1, kemudian PSP Angkatan 2, itu kita realisasinya yang pertama 2.492, kemudian yang kedua 6.747, dan yang ketiga ini disebutkan di situ masih dalam proses karena memang mulainya itu tahun depan. Nah, jadi si sekolah penggerak untuk Angkatan 3 itu mulainya tahun pelajaran 2023-2024. Oke, next. Ini bercerita sedikit, mungkin teman-teman untuk Angkatan 3, guru penggerak itu kan jadi tidak semuanya ada di setiap kabupaten. Jadi misalnya Angkatan 1 Kabupaten Subang belum ada kuotanya, baru dikasih kuotanya itu mulai Angkatan 3. Ini prosentasenya untuk guru SMA itu hanya 8%. Kami cuma 10 orang, Bapak Ibu, jadi rada keeng. Di antara guru TK, guru SD, guru SMP seluruh Subang itu ya, dari 113. Ya, next. Nah, yang kedua ini Angkatan 6, ini rekan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Alhamdulillah, kalau dari ini udah naik ya Pak ya, jadi 9%, 1%. Alhamdulillah, dari 164 guru di Kabupaten Subang ada 16. Lumayan ya Pak, teung pangintennya aya nama guru SMA-nya sudah ada. Tapi guru matematika juga cuma 1 ya Pak. Jadi nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan angkatan selanjutnya bisa lebih banyak. Ini emang irit banget gitu. Tiap angkatan guru matematikanya baru 1. Oke, next. Nah, ini Angkatan 7, saya juga kurang paham kenapa jumlahnya cuma sedikit. Kalau kemarin itu ada sedikit trouble dari SIM PKB-nya ya Pak ya. Jadi pengumuman Angkatan 6 belum diumumkan, tapi Angkatan 7 seleksinya sudah ditutup. Jadinya ikutnya cuma sedikit. Jadi kalau dari persentase ini kayaknya banyak gitu. Padahal 2 orang. 2 orang dari 11 orang. Oke, next. Nah, ini kembali lagi ke pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat mengapresiasi pihak Universitas Subang, dalam hal ini tim yang dipimpin oleh Ibu Dr. Nita Delima. Jadi ketika FGD yang pertama, forum group discussion yang pertama itu kita membahas mengenai ini pembelajaran diferensiasi, dan ternyata ketika kita sudah mulai uji coba pertama gitu ya, itu sudah dimasukkan gitu. Jadi sudah ada lah istilahnya. Kita kembali membahas sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, katanya kebutuhan belajar muridnya itu ada 3. Kita memperhatikan 3. Yang pertama kesiapan belajar atau readiness. Jadi kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Jadi kan balik lagi ya, ada satu kelas
apa iya gitu semuanya suka matematika? Enggak kan ya. Tapi ada kan yang suka, ada kan ya. Insya Allah kayaknya yang siswa-siswi Ananda yang datang ke sini semua kayaknya suka matematika, iya kan? Karena ini pasti diajaknya sama guru matematika. Saya yakin siswa-siswi yang datang ke sini itu adalah siswa-siswi terbaik di sekolahnya yang sudah dipilih sama guru-gurunya. Tepuk tangan buat Ananda yang sudah hadir hari ini. Oke. Nah, terus yang ketiga, kembali lagi ke sini, kita ada profil belajar murid, itu preferensi lingkungan belajar, kemudian preferensi gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk. Nah, tadi ya ketika kita, silakan next. Ketika kita membahas mengenai kesiapan belajar atau readiness siswa. Nah, ini yang harus yang mungkin sebenarnya dulu juga bisa jadi guru-guru tuh udah gitu. Cuma mungkin namanya aja nggak sama gitu. Itu namanya ada assessment awal, dulu namanya assessment diagnostik, tapi diganti lagi katanya. Nggak boleh kalau diagnostik itu harus sama ahli, sama guru BK gitu ya. Untuk assessment awal itu kita secara umum gitu. Kita ngasih soal aja gitu. Soal misalnya dari 10 misalnya 2 soal 1 bab sebelumnya, 2 soal dari 2 bab sebelumnya, dan 6 soal yang akan kita pelajari. Kenapa kita butuh itu? Karena kita butuh nanti ketika akan melakukan strategi diferensiasi di kelas. Oke. Terus kemudian next. Tadi ketika kita diminta kebutuhan belajar murid itu salah satunya adalah profil belajar murid. Nah, misalkan kalau sekarang kan udah pada tahu, ini udah pada tahu belum Ananda Ananda siswa-siswi yang hadir di sini udah tahu kalian tuh tipenya tipe apa, tipe belajarnya tipe apa? Insya Allah udah pada tahu ya. Kalau katanya kalau orang Indonesia tuh banyaknya auditori katanya. Tapi biasanya ada juga yang nggak dominan satu. Ada yang dominannya 2. Mungkin kita coba bahas dulu untuk di visual. Ini ciri-cirinya katanya mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka baca. Berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Terus kemudian lebih suka demonstrasi daripada pidato. Lebih sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Kemudian tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Terus suka menggambar apapun di kertas. Ini biasanya ya kelihatan lah. Kalau kami guru-guru tuh udah pada tahu kelihatan siapa-siapa saja yang suka buat gambar-gambar di catatannya. Nah, ini kenapa sih harus tahu? Kenapa guru harus tahu? Kenapa siswa harus tahu profil belajarnya seperti apa? Supaya pertama, kalau guru jelas nanti bisa mengarahkan. Kemudian yang kedua, guru itu bisa membuat diferensiasi konten, nanti penting ya. Nah, kalau untuk siswa nih, misalkan kalau misalnya udah tahu, oh aku tuh visual. Berarti kalau aku visual, aku bagusnya optimalnya belajarnya gimana sih gitu ya. Sini ada beberapa bisa belajar dari gambar, dari video, kemudian doodling. Siapa yang suka bikin doodle? Banyak ya sekarang mah kayaknya anak-anak. Kadang-kadang kita juga kalau lagi nerangin anaknya masih bikin doodle gitu ya. Seperti itu. Terus ini gunakan spidol warna-warni katanya saat membuat catatan ataupun membuat mind map. Oke, next silakan. Ini ada yang tipe kedua auditori. Auditori artikel yang saya baca terakhir itu masih sih katanya orang Indonesia itu masih kebanyakannya sih auditori. Ada jadi gini, sekali lagi tidak ada tipe belajar yang lebih baik daripada yang lain ya. Jadi intinya itu poinnya adalah gimana caranya supaya kita itu ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita bisa memaksimalkan diri kita. Jadi katanya gini, always be the very best version of yourself. Jadi ketika kita aku pengen kayak si A, misalnya kita di teman di sekolah tuh ada yang pintar banget, aku pengen jadi kayak si A, ya jangan dong, beda. Karena setiap murid itu unik, setiap siswa itu unik. Nah kita jadi apa? Kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Makanya apa? Self awareness. Kita harus tahu kita itu seperti apa gitu ya. Kita tuh bagaimana. Makanya nanti lagi kalau ditanya mulai dari sekarang udah mulai mikir nih, saya tuh kelebihannya apa sih? Jangan terlalu fokus di kekurangan. Saya lebihnya apa nih? Misalnya I'm a fast learner. Saya belajarnya cepet deh. Kalau ada materi baru saya belajarnya cepet gitu. Atau misalnya saya jago pidato. Saya bisa menghafal dalam waktu yang sangat cepat. Nah itu kan udah kelebihan-kelebihan. Jangan fokus di kekurangan kita. Oke, next.
Ini dibaca aja ya nanti. Ini ada yang kinestetik. Nah, ini kinestetik nih, menyenangi belajar dengan metode praktik. Katanya kadang kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Menyukai aktivitas melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Terus menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Ada nggak yang suka ngapalkeun sabari jalan-jalan kurilingan, ada nggak? Ada, biasanya ada. Dan kayaknya itu lebih masuk gitu. Nggak apa-apa loh kalau misalnya, ya ada artinya kan, dan itu nggak aneh. Nggak aneh, itu memang ada kok tipenya gitu ya. Jadi sekali lagi gimana caranya kita mengenali diri kita. Nah kalau misalnya ini dalam point of view-nya siswa ya, kalau point of view-nya siswa gimana caranya supaya siswa itu menyadari saya gaya belajarnya apa dan kemudian memaksimalkan supaya hasilnya juga bagus. Untuk guru gimana? Nah untuk guru kalau di awal itu biasanya untuk teman-teman yang sudah implementasi EKM itu sudah ada ya. Udah ada, jadi si guru BK-nya kan punya data. Misalnya di kelas ini siapa aja yang profil belajarnya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa, dan itu seharusnya bisa di-share ke masing-masing guru, sehingga guru itu bisa memetakan, karena memang nanti perlakuannya akan berbeda kepada setiap anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Idealnya seperti itu. Oke, next. Nah, kita masuk ke strategi diferensiasi tadi. Kenapa pertama? Kenapa harus tahu minat murid? Kemudian kenapa harus tahu profil belajar murid? Kemudian kenapa harus tahu kesiapan belajar atau readiness siswa? Kenapa? Karena kita akan membuat beberapa strategi diferensiasi untuk guru-guru sekarang. Yang pertama misalnya diferensiasi konten. Nah, kita tuh mau bikinnya gimana sih? Pasti apakah misalnya kita tuh cukup, apakah murid cukup dengan dikasih LKPD aja? Apakah murid cukup dengan hanya dikasih video YouTube? Nah sekarang kan kayaknya anak-anak karena generasi instan ya, sekarang tuh generasi apa sih? Z ya? Kalian generasi Z? Belum apa kan? Masih Z kan? Gen Z, oke. Gen Z katanya. Kalau generasi Z itu kayaknya agak-agak suka yang instan. Jadi kalau dikasih video YouTube, padahal udah dikasihnya 7 menit. Nggak mau lihat. Nggak mau lihat 7 menit seperti yang udah bahas di FGD yang sebelumnya. Ya dicobain lah rada-rada singkat sedikit. Pakai apa kek, pakai TikTok kek, pakai apa. Pokoknya gimana caranya supaya kita coba mendekatkan diri kita ke anak, mendekatkan bahan ajar itu supaya mudah diakses ke anak. Nah sekarang pertanyaannya kayak Ibu nanya dulu, siapa yang suka scroll TikTok di sini? Coba please raise your hand. Coba acungkan tangan yang suka ini TikTok siapa? Aduh, yang di depan enggak nih kayaknya. Yang lain-lain pada. Oke, sekarang gini. Kita akan menemukan apa yang kita cari, benar nggak? Kalau istilah TikToknya naon FYP gitu ya. Apa FYP teh? For your page. Oke. Jadi kita akan menemukan apa yang kita cari. Kalau misalnya kita nyarinya, coba kali-kali lah scroll weh. Matematika. Ya, kamu nontonnya agak lama. Insya Allah nanti datangnya gitu terus kan. Jadi artinya apa? Artinya gini, apapun teknologi yang ada, gimana sih caranya supaya kita dapat manfaat yang bagus. Kayak misalnya kayak gini, siapa di sini yang suka main games? Banyak dong. Ini mah pada nggak mau ngaku aja kan, pasti. Yang suka main game. Ada nggak sih yang bisa kita dapetin dari main game? Ada. Iya, ada yang paling belakang teriaknya paling gede. Ada, iya betul ada. Artinya apa? Artinya kita harus pandai-pandai ya. Lihat ya, kalau dia harusnya nih. Kalau main game tuh pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Kalau misalnya apa sih yang pakai bahasa Jepang apa? Anime, oh iya. Games, Genshin ya. Ya harusnya kalau misalkan suka main game minimal bahasa Inggrisnya nggak terlalu AE banget gitu ya nggak? Yes I know katanya teh ya. Terus kalau misalnya suka main Genshin minimal ada, atau suka nonton anime ada lah gitu manfaatnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi kemudian lanjut ya. Oke, kita lanjut ke diferensiasi proses. Silakan next. Nah, untuk diferensiasi proses, ini gimana caranya katanya?
supaya guru itu supaya murid itu memaknai proses belajar. Nah, misalnya ada kegiatan berjenjang, ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemandu. Kemudian membuat agenda individual, memvariasikan nama waktu karena ini yang kadang-kadang suka luput dari kami guru-guru matematika. Kadang-kadang kayaknya suka mikir ini sama gitu, padahal kan beda ya, beda. Atau di sini mah kan pada cerdas semua ya, matematikanya pada bagus semua insya Allah kan. Berarti pada cepat, amin. Tapi kan teman-temannya ada nggak teman-temannya yang kalau diterangin sama guru teh suka agak lama? Banyak. Ada kalian suka, tapi kalian suka membantu teman-temannya? Suka. Ketika proses membantu itu, oke, ketika proses membantu itu pernah nggak ada rasa gremet gitu? Ih, gitu. Ada gitu. Nah, artinya apa? Artinya beda kan ya? Nah, artinya berarti butuh karena kita beda tadi kesiapan belajarnya. Kemudian ini mengembangkan kegiatan bervariasi. Nah, ini salah satunya. Jadi, misalkan kita pakai model pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian misalnya kita apa ya? Memberikan penyegaran atau ice breaking. Nanti saya akan bahas juga. Terus kemudian menggunakan bahan ajar yang berbeda juga nih udah difasilitasi. Udah ada bahan ajar digital. Mungkin biasanya kita coba bikin sendiri. Misalnya kalau guru matematika paling familiar pasti sama GeoGebra ya, Bapak Ibu, karena open source gitu. Jadi gratis gitu, nggak usah berbayar gitu. Nah, sekarang udah ada dari CMI, dari Comprehensive Mathematics Instruction, nanti kita bisa gunakan juga. Silakan next. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, tagihan apa katanya yang diharapkan dari murid. Jadi kalau untuk IKM itu nanti kembalikan kepada anak. Kalau misalnya anak mau bikinnya mind map, boleh. Kalau anak maunya bikinnya video, mangga. Kalau anak mau bikin TikTok silahkan, bagus. Terus kalau mau bikin apa lagi, mau bikin poster, Bu aku bikin posternya mau manual, Bu aku bikin posternya mau digital, boleh. Itu jadi kenapa dengan harapan, jadi ketika siswa mampu membuat produk setelah menyelesaikan suatu pembelajaran gitu ya, nggak usah, tapi sebetulnya produknya nggak usah terlalu ribet juga gitu. Cuma ini tuh bisa mencerminkan pemahaman muridnya, jadi dia tuh paham atau enggak dari materi pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Oke, next silakan. Ini jadi lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Setiap orang di kelas akan menyambut dan merasa disambut, kemudian saling menghargai, muridnya merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, kemudian guru mengajar untuk mencapai kesuksesan dan ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Sebetulnya jadi si ujung-ujungnya kembali kemana? Kembali ke tadi visi pendidikan Indonesianya. Kemana? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, next silahkan. Ini teman-teman yang PNS kayaknya agak sedikit familiar kah dengan KSE? Nah, kita yang ngisi-ngisi TRK nih. Ada ya kayaknya KSE, PSE gitu. Pembelajaran sosial emosional. Apa sih pembelajaran sosial emosional? Nah, pembelajaran sosial emosional itu menyangkut ke kompetensi sosial emosional itu sendiri. Jadi kembali lagi tadi, dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa mengakses materi di mana saja. Benar nggak? Kita tinggal ketik aja di search bar, keluar tuh semua. Nggak usah gitu, mau ngerjain soal aja. Liar-liar teuing lah, Photomath, Wolfram Alpha, apalagi yang belum saya tahu, banyak kan ya. Maksudnya teknologi udah sih semua lengkap, tapi apakah akan ada yang bisa menggantikan guru? Nah, itu yang ini. Kenapa sih? Karena guru tuh hadir untuk apa? Untuk menyentuh sisi sosial emosional muridnya. Nah, di sini ada 5, katanya ada 5 kompetensi, ada kesadaran diri, pengelolaan diri, ya, keterampilan relasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, next. Ini ada beberapa ide penerapan. Yang pertama misalkan untuk kesadaran diri. Kita coba nih misalnya kegiatan awal rutin, biasanya kalau berdoa kan ya, doa, salam gitu, udahnya diakhiri. Terus kami guru-guru gitu ya, kalau masuk kelas kita harus melupakan apa yang sudah terjadi di kelas sebelah. Kalau kita marah sama kelas sebelah, disampaikan oleh Widodo dan Jasmani dalam
Jasmadi dalam Lestari 2013 halaman 1. Jadi seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi. Jadi materinya harus ada. Metodenya ada juga di dalam bahan ajar tersebut. Batasan-batasannya, kemudian cara evaluasinya. Nah, itu didesain secara sistematis dan juga menarik. Kalau tidak menarik ya siapa yang mau baca ya gitu ya. Siapa yang mau belajar. Jadi harus menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan, nah berarti ya bahan ajar itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan kurikulum. Nah, kemudian bahan ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Nah, itu beberapa pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Nah, kita menyamakan persepsi dulu tentang pengertian bahan ajar itu supaya nanti kita akan bisa melihat bahan ajar yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Karena beda antara bahan ajar dengan aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran seperti apa tadi? GeoGebra, yaitu salah satu aplikasi pembelajaran. Nah, kalau bahan ajar itu ya ada kriterianya. Nah, selanjutnya mudah-mudahan ini kegiatan ini apa yang direncanakan oleh Ibu Dr. Nita ini itu bisa mengintegrasikan semua karena semua bahan ajar juga harus memenuhi kebutuhan siswa tadi seperti gaya belajarnya. Yang ada auditori kan, visual, ada yang kinestetik gitu. Sehingga bahan ajar cetak maupun non cetak seperti video, audio, PPT gitu ya, PDF itu harus terintegrasi dalam satu aplikasi. Sehingga yang senangnya auditori tersedia ada di situ. Yang visual juga ada di situ. Atau yang sukanya hening dengan sukanya baca juga tersedia di situ. Sehingga dalam satu bahan ajar semuanya terakomodir. Gitu. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, bahan ajar itu bermetamorfosis ya. Kita tahu di era industri 4.0 bahan ajar telah berkembang ke arah bahan ajar digital. Sekarang banyak sekali ya di internet bahan ajar baik itu dalam bentuk PDF, dalam bentuk PPT, video pembelajaran dan yang lain sebagainya. Itu sudah bertransformasi bahan ajar dari bahan ajar yang berbentuk cetak menjadi atau bermetamorfosis kepada bahan ajar online. Nah, bahan ajar online atau digital ini adalah bahan ajar yang mengintegrasikan aplikasi teknologi komputer yang bisa ditanam di smartphone atau perangkat komputer dan yang lainnya. Itu bedanya ya antara bahan ajar online atau digital dengan bahan ajar cetak. Oke, next. Nah, kemudian hal-hal apa yang mempengaruhi metamorfosis bahan ajar atau perubahan bahan ajar? Jadi yang pertama yang mempengaruhi metamorfosis dari perubahan bahan ajar dari bahan ajar cetak ke bahan ajar digital itu ya sudah jelas perkembangan zaman. Kita tahu bahwa perkembangan zaman telah mengubah semua tatanan kehidupan pada semua aspek yang menyangkut masalah politik, masalah ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan tak terkecuali dunia pendidikan.
Pendidikan kena imbas yang paling besar karena pendidikan adalah dasar dari sebuah peradaban. Kemudian munculnya era baru yang disebut dengan era industri 4.0 yang memberikan era baru di era milenium. Kemudian generasi yang berada di era ini disebut sebagai generasi milenial, terdampak dengan jelas atas perkembangannya era digitalisasi yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Betul tidak? Ini sangat terdampak sekali kalian ya, kita semua generasi milenial sampai tidak mau lepas dengan gadgetnya masing-masing. Segala informasi masuk. Ya. Nah, perkembangan zaman ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidik itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan dan keselamatan, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Nah, kodrat anak itu ada dua. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan karakteristik, keunikan, lingkungan mereka berada, dan kodrat zaman. Jadi pendidikan juga harus menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang zamannya abad 21, apa yang dibutuhkan? Berarti yang dibutuhkan keterampilan abad 21. Misalnya apa? 4C itu ya, berpikir HOTS, LOTS, seperti itu keterampilan abad 21. Kemudian Sayyidina Ali pernah berkata, bukan pernah berkata ya, meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena anak-anakmu hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Jadi kalau misalkan guru tidak mau berubah, ya kekeh petekeh dengan pemikirannya, kekeh petekeh dengan pendapat-pendapatnya, tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak mau beradaptasi. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan belum menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya, perubahan paradigma. Pendidikan memasuki dunia baru, bahwa pendidikan berubah dari pembelajaran yang bersifat TCL. TCL, Teacher Centered Learning. Ini menjadi Student Centered Learning atau SCL. Jadi di zaman sekarang, apalagi ini guru penggerak ya, sudah nggak zamannya lagi katanya guru itu menjadi pusat pembelajaran. Tapi yang harus menjadi pusat pembelajaran adalah siswa. Sehingga proses pembelajaran tidak lagi transfer of knowledge dari guru ke siswa, akan tetapi proses kolaborasi antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun dalam kurikulum. Jadi guru dan siswa itu berkolaborasi dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Nah, di era digital, guru harus bisa mengintegrasikan teknologi internet yang melahirkan banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi sumber belajar kita bukan cuma hanya buku, ya, modul yang sifatnya cetak, yang mungkin tadi kata Ibu Ira telah disampaikan, anak yang tidak suka yang gaya belajarnya auditori, ketika lihat buku modul aja udah enggan baca. Apalagi Indonesia ya, menurut PISA itu kemampuan literasi dan numerasinya itu masih rendah gitu. Maka guru harus bisa mengintegrasikan.
teknologi-teknologi atau aplikasi-aplikasi yang ada di internet ke dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk melayani tadi kebutuhan siswa yang gaya belajarnya auditori, bisa dengan apa, bahan ajar, di dalamnya ada yang bentuknya auditori, ada yang bentuknya video. Nah, tapi masalahnya apa tadi Bu? Zaman pengennya serba instan sebenarnya. Padahal sudah disampaikan apa video apa sangat bagus, tapi apa melihatnya katanya durasinya, kuotanya lah, banyak alasan pokoknya mah ya begitu. Padahal tujuan guru mah bagus gitu ya, biar apa lebih apa paham lagi, mungkin ada yang kalau misalkan disampaikan oleh guru mah kurang paham pembelajaran deh, tapi ketika kita melihat misalkan melihat video pembelajaran yang dari orang lain mungkin lebih paham, misalkan seperti itu. Nah, sehingga pada era sekarang pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya, bukan berpusat pada guru. Nah, inilah ya berarti PR kita, tugas kita sebagai guru apa untuk bisa menjalankan paradigma ini, termasuk bagaimana di dalam membuat bahan ajar yang bisa apa namanya mengakomodir tadi, ya bisa menciptakan suasana anak untuk belajar, istilahnya itu mengundang anak belajar. Oke, next. Nah, ini masih perubahan paradigma, yaitu pemanfaat aplikasi yang digunakan dalam dunia maya harus betul-betul dilakukan. Hal itu karena para siswa atau peserta didik sudah familiar dengan perkembangan dunia maya tersebut. Betul ya, bukan hanya familiar dengan apa perkembangan dunia maya, tapi mungkin lebih jauh, lebih pada pinter dari ketimbang gurunya gitu ya, urusan apa dunia maya ini gitu ya. Nah, ini harus betul dimanfaatkan oleh guru sehingga mereka tidak apa tetap bisa menggunakan apa fasilitasnya, HP-nya, tapi bukan untuk main game, tapi untuk belajar. Di sini kita harus bisa istilahnya apa, memberikan pemahaman dulu kepada anak. Berapa sih kuota yang dikeluarkan? Kalau dipakai main game, berapa? Kalau untuk belajar, berapa? Berapa manfaat yang apa didapatkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa pembelajaran sudah mengarah pada paperless. Nah, tadi ya sudah disampaikan juga paperless tanpa menggunakan bahan kertas. Jadi hampir semua pemanfaatan teknologi digital dan internet bisa menggunakan PDF, email, dan sumber online lainnya. Hanya mungkin tadi, mungkin ya, saya sudah sampaikan di awal, baik untuk kita belum tentu baik untuk yang lain. Di kota dengan misalkan jaringan internetnya bagus, ya siswanya apa semuanya memiliki fasilitas laptop dan yang lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang di daerah ketika jaringannya internetnya kurang bagus, misalkan anak-anaknya belum semuanya memiliki gadget, misalkan seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah bagaimana bahan ajar digital itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan atau bisa diakses lah, diakses oleh seluruh kalangan gitu. Harus memperhatikan itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang pengaruh itu adalah peran guru. Nah, guru ini menjadi figur penting dalam proses pembelajaran. Harus terus beradaptasi dengan perkembangan iptek. Ya, kalau tidak mau beradaptasi kan ketinggalan, ya, ketinggalan kereta. Yang lain udah lari, ini jalan aja belum gitu.
Nah, untuk apa? Agar tetap menjadi figur sentral dalam proses pendidikan dan pembelajaran pembelajaran. Kenapa demikian? Ya tadi kata Bu Ira udah nyampaikan ya, peran guru jangan pernah tergantikan oleh mesin pintar hasil rekayasa teknologi. Mungkin beberapa hal, beberapa bidang ya sudah banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Nah, kita lewat tiap hari lewat tol ya. Saya masih ingat, masih kecil berarti dulu ya. Kalau lewat tol ada yang menjaga orang. Berapa pintu tol? Berapa ribu pintu tol yang ada di Indonesia? Sekarang nggak ada kan? Nah, berarti peran manusia di situ sudah tergantikan oleh mesin. Jangan sampai guru juga begitu. Kalau masalah kecerdasan, iya. Kecerdasan buatan seperti robot, sekarang guru matematika terbaik se-Indonesia dikumpulkan. Guru fisika, kimia, biologi, dan semuanya dikumpulkan, diambil prototipenya, pengetahuan yang dimilikinya, disatukan, tanamkan dalam sebuah chip yang digunakan di sebuah robot. Kira-kira pengetahuan dia lebih pintar enggak? Sama kita pasti lebih pintar. Kalau masalah kecerdasan, ya. Kalau masalah pengetahuan. Tapi apa yang tidak dimiliki oleh robot, oleh mesin tadi? Kecerdasan emosional dan sosial. Makanya itu guru kita harus mempelajari. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Nah, jadi sekali lagi kita juga sebagai guru berarti sebagai figur penting kita harus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga jangan sampai tergantikan oleh mesin ya hasil rekayasa teknologi sehingga ya tadi kita ngajarnya jangan kayak mesin ya jangan kayak robot datang pulang ngajar pulang datang ngajar pulang lah seperti itu. Nah, betul-betul merencanakannya, membuat bahan ajarnya, pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menilai hasilnya, mengevaluasinya, tadi asesmen awal, formatif dan sumatifnya. Nah, oleh karena itu, inovasi dalam perkembangan perangkat pembelajaran khususnya dalam penyusunan bahan ajar untuk pembelajaran siswa harus menjadi prioritas utama bagi seorang guru. Oke, next ya. Oke, untuk bahan ajar digital yang baik untuk pembelajaran matematika. Pada dasarnya, pembelajaran digital tidak jauh berbeda dengan bahan ajar cetak. Jadi kriteria-kriterianya juga sama. Kalau bicaranya batasannya bahan ajar ya, bukan aplikasi pembelajaran, tapi bahan ajar. Gitu ya. Nah, sehingga batasan-batasan atau kriteria atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam sebuah bahan ajar juga sama seperti kita membuat bahan ajar cetak. Hanya apa yang membedakan? Nah, ini harus tertanam dalam sebuah aplikasi atau perangkat komputer, smartphone gitu, yang bisa diakses oleh perangkat digital atau internet. Kemudian juga khususnya untuk matematika, apa yang membedakan? Nah, mungkin biologi, bahasa Indonesia berbeda dengan matematika, apalagi di bahan ajar digital. Matematika memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa? Misalkan di matematika itu ada kode, ada rumus yang mungkin ini membuat perbedaan ya. Betul tidak Bu? Ketika kita membuat soal saja, Pak Bu. Kita zamannya kemarin ya, zamannya COVID, misalnya zamannya pandemi, PJJ, kita buat soal saja. Guru bahasa Indonesia mungkin beberapa menit selesai bikin soal ya di GPOM, tapi guru matematika nguyek kita. Naon di GPOM itu susah cari rumus matematika, bikin rumus persamaan kuadrat misalkan, itu masih ini ya.
bukan integral misalkan gitu ya. Nah itu susah gitu ya. Saya juga pernah menggunakan Microsoft Form. Nah, Microsoft Form. Nah, kalau di Microsoft Form agak mending. Udah ada rumus-rumus di situ. Kalau di Google kan nggak ada sama sekali. Harus melalui pihak ketiga kita menyematkan, baru muncullah cara pembuatan membuat rumus-rumus itu. Itu pun tidak menjadi rumus equation ya. Nah, tapi jadi gambar begitu ya. Nah, berarti sih bahan ajar itu juga harus bisa memenuhi itu ya. Nah, jadi memiliki bahan ajar yang baik itu setidaknya memiliki substansi bahan ajar. Jadi yang pertama ya sebagai sumber informasi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ada atau tidak ada guru, ya bahan ajar bisa digunakan untuk murid tetap belajar. Tapi ada guru tidak ada bahan ajar, apa yang mau disampaikan gitu ya. Nah, kemudian bahan ajar juga harus berkualitas baik dari segi isinya maupun penyajiannya. Kemudian yang ketiga, memuat konten materi kegiatan belajar dan evaluasi yang tepat sehingga siswa bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Itu secara substansi. Minimal 3 hal itu harus terpenuhi dalam sebuah bahan ajar. Kemudian yang kedua, memiliki kriteria. Bahan ajar itu harus memiliki kriteria. Yang pertama, kriterianya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu bahan ajar. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, tadi udah disampaikan ya di pembelajaran berdiferensiasi. Ya, murid yang di daerah dan di kota itu kebutuhannya berbeda. Murid yang sudah siap belajar dan yang belum siap juga akan berbeda. Murid dengan gaya auditori, kemudian kinestetik dan audiovisual juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga harus faktual dan kontekstual. Jadi kontekstual sesuai dengan zamannya tadi ya. Kemudian harus interaktif dalam penyajiannya, artinya ada umpan balik dari dalam sebuah modul ajar tersebut. Kemudian yang selanjutnya mudah dan ekonomis dalam penggunaannya. Jadi bahan ajar jangan sampai menyulitkan siswa, juga menyulitkan guru gitu ya. Kemudian sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang menyesuaikan tadi. Kemudian juga sesuai dengan jenis media yang digunakan. Siswa menggunakan smartphone atau menggunakan laptop, atau menggunakan PC. Tentu akan berbeda-beda ya. Ada aplikasi atau bahan ajar yang bisa dibuka di PC, tidak bisa dibuka di smartphone atau sebaliknya gitu. Nah, jadi ya minimal bahan ajar itu harus memenuhi kriteria ini. Sehingga kami para guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar ini sesuai dengan kebutuhan kami. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan karakteristik bahan ajar. Nah, ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama instruksional, kemudian self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Nah, apa yang dimaksud dengan self-instruksional? Yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Nah, di sini terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Kemudian tujuan itu baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Sehingga memudahkan siswa belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, self-contained.
yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu aplikasi secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu stand alone atau berdiri sendiri seperti tadi saya sampaikan ya. Yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Artinya sebuah bahan ajar dapat digunakan sendiri tanpa bergantung dengan bahan ajar yang lain. Nah, ini juga penting diperhatikan. Kemudian yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahan ajar harus memuat materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Sekarang zaman 21 misalkan 4C-nya gitu ya. High order thinking-nya juga harus ada gitu ya di bahan ajar tersebut. Tapi juga harus memfasilitasi yang load-nya juga. Kemudian sekarang Indonesia misalkan masih kurang di literasi dan numeracy, mungkin bisa juga kita tuangkan bagaimana literasi dan numerasi itu terdapat dalam bahan ajar yang kita sampaikan kepada siswa. Kemudian yang kelima, user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Jadi bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca atau pengguna ya untuk mendapatkan informasi yang atau dengan sejelas-jelasnya. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar yang mampu membuat siswa untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu di dalam bahan ajar itu harus ada bukan hanya materi saja, tapi harus ada contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung pemaparan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memberikan umpan balik atau mengukur penguasanya terhadap materi yang diberikan dengan memberi soal-soal latihan, tugas, dan jenisnya. Kemudian yang ketiga harus kontekstual, sudah pasti, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan siswa. Misalnya seperti apa? Pembelajaran sejarah, misalnya ini di sejarah, sekarang sedang ramai apa? G20 misalkan, masukkan konteks itu. Atau perang Rusia-Ukraina, sampaikan juga itu. Ya, supaya siswa juga tidak hanya berkutat atau mengetahui tentang hal-hal yang sudah lama, tapi hal-hal yang baru yang up to date gitu ya. Nah, itu juga perlu dibahas bagaimana penalaran kritis siswa terhadap hal-hal yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri. Artinya jangan sampai menyulitkan siswa ketika tadi bahan ajar itu kan menjadi inti pembelajaran. Ada atau tidak adanya guru, adanya bahan ajar, siswa masih tetap bisa belajar. Ya, tapi ada guru tidak ada bahan ajarnya, maksudnya materi yang akan disampaikannya ya apa yang mau disampaikan gitu. Sehingga ya di dalam bahan ajar juga baik cetak maupun dibicara secara bahasa ya, kebahasaannya juga harus dibuat sederhana mungkin sehingga sangat mudah dipahami oleh siswa maupun guru. Oke, selanjutnya terima kasih itu yang dapat saya sampaikan perspektif saya atau artinya guru
tentang bahan ajar dan semoga melalui kegiatan ini dapat menerapkan penyusunan dan pengembangan bahan ajar yang baik dalam bentuk digital khususnya untuk pembelajaran matematika. Jadi kami sebagai guru dan juga sebagai siswa mewakili pengurus MGMP berharap banyak nih kepada Unsub ini ya untuk dapat menciptakan atau menghadirkan sebuah aplikasi bahan ajar dalam bentuk digital ini yang bisa sesuai dengan karakteristik kita ya di daerah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Rudi Supriyadi sudah memaparkan sangat jelas materi mengenai bahan ajar digital yang baik untuk pembelajaran matematika. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, bahan ajar digital ini tadi sudah saya sempat singgung di awal. Contohnya bahan ajar online ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita kembali lagi, ketika kita scroll TikTok, sering kita lihat ada beberapa guru yang melakukan siaran langsung, mempraktekkan atau mengajarkan kegiatan pembelajaran ya. Nah, contohnya sering saya temukan itu ada beberapa guru yang mengajarkan pembelajaran matematika melalui TikTok. Nah, itu adalah salah satu dari perkembangan zaman teknologi informasi yang bisa adik-adik gunakan selain bahan ajar yang diperoleh di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Rudi, kiranya kurang dari 60 menit ini ya tadi. Nanti kita langsung lanjutkan ke narasumber yang ketiga saja ya Bapak Ibu. Mangga untuk pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu dan adik-adik bisa tulis dulu ya. Saya akan menanyakan apa dan bertanya kepada siapa. Nanti sebutkan nama dan sekolah, asal sekolahnya dari mana. Baik, kita langsung saja ke narasumber yang ketiga. Narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Martin Bernard MPD. Nah, Bapak Martin ini merupakan pakar teknologi pembelajaran matematika dan dosen pendidikan matematika di IKIP Siliwangi, Bandung. Berikut saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Silakan sambil makan dan minum, tidak apa-apa ya. Karena kita sampai jam 12, jadi kalau nahan minum dan nahan lapar, takut nanti pulang dari sini pada pingsan nanti ya. Bu, udah mah saya pusing ini penjabaran mengenai pembelajaran matematika ditambah belum makan dari pagi. Saya juga haus, nanti pulang-pulang dari sini ngagul lepak weh. Ya. Silakan sok sambil makan sambil minum ya. Boleh. Oke. Saya lanjutkan untuk membaca biodata dari narasumber kita yang ketiga. Nama lengkap Bapak Martin Bernard SPD MPD. Beliau lahir di Cimahi 26 Maret 1979. Beliau unit kerjanya di IKIP Siliwangi Bandung, Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi. Barangkali Bapak Ibu mau mencatat nomor HP-nya boleh Pak? Boleh, oke. Nomor kontak beliau yaitu 081 3222 06226. Beliau mengampu mata kuliah Mathematical Entrepreneurship dan aplikasi TIK dalam pembelajaran matematika. Untuk kemudian S1 beliau di STKIP Siliwangi Bandung, pendidikan matematika, lulus pada tahun 2013, kemudian masuk 2010 dan lulus 2013. Kemudian melanjutkan S2 di STKIP Siliwangi Bandung juga di pendidikan matematika, tahun masuk 2013 dan lulus 2015. Oke, S3-nya
sedang on proses ya Pak ya di Universitas Negeri Yogyakarta dan bidang ilmunya masih sama, yaitu pendidikan matematika. Nah, ini beliau juga sudah banyak menerbitkan jurnal, membuat jurnal. Ini kalau di biodata yang beliau sampaikan kepada tim, ini sudah ada 36 judul. Ya, Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan Pak Martin jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bidang atau keilmuan pendidikan matematika. Baik, Bapak Ibu, Bapak waktunya 60 menit karena nanti setelah kegiatan pemaparan materi ini kita akan melakukan diskusi. Untuk Pak Martin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Dan kalau misalkan saya di sini kan seperti dosen matematik ya, seolah-olah kayaknya ini udah mukanya abstrak mungkin ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mungkin teman-teman yang SMA juga melihat saya, wah ini orangnya serius banget gitu ya, atau bagaimana gitu ya. Karena udah matematik tambah teknologi lagi ya, seperti itu. Oke, saya mulai saja. Yang terhormat Ibu Dr. Nita Delima bersama tim sebagai pengusul Matching Fund. Yang terhormat Ibu Sri Agung Ira MPD perwakilan Dinas Pendidikan Subang. Yang terhormat Bapak Rudi Supriyadi SPD pengurus MGMP Matematika Subang. Dan yang terhormat guru-guru dan siswa-siswa sekabupaten Subang. Perkenalkan, nama saya Martin, mungkin udah dijelaskan oleh moderator, dan saya juga salam kenal ya di sini. Saya masih baru mungkin ya di sini ya. Kalau cerita dari Ibu Sri, dari Pak Rudi, ya itu sangat luar biasa ya. Jadi istilahnya saya terlalu banyak mencimpung di dalam teori-teorinya matematika gitu ya. Tetapi kalau misalkan aplikasi, saya katakan mereka seniornya saya mungkin ya seperti itu. Baik, teman-teman mungkin di sini kalau saya disebutkan pakar itu sangat luar biasa gitu ya. Tersanjung saya merasanya gitu ya. Misalkan disebutkan pakar gitu ya. Nah, memang di saya mulai untuk pengembangan media di bidang teknologi itu saat saya tahun 2017 dan sampai sekarang 2022 masih kecimpung di dalam pembelajaran pembuatan media yang berbasis teknologi gitu ya. Tetapi memang nantinya berkaitan dengan matematika. Nah, apa yang menyebabkan saya kecimpung ke pembuatan media yang berbasis teknologi gitu ya. Yang pertama di sini, sebenarnya kalau misalkan Bapak dan Ibu urutkan dari tahun 2013, saya lebih menyukai tentang analisis matematika, seperti analisis real, aljabar abstrak, pokoknya yang pusing-pusing gitu ya. Yang pusing-pusing gitu. Tetapi pas tahun 2016 waktu itu saya seminar di Cianjur. Saya menerangkan tentang waktu itu hubungan integral gitu ya, terus benda putar itu menggunakan GeoGebra. Ada satu pertanyaan guru SMK kepada saya. Dia mengatakan gini, Pak Martin, jangankan Pak Martin mengajarkan integral, mengajarkan tentang misalkan bidang ruang, operasi hitung aja nggak bisa. Itu SMK, itu saya langsung sadar di situ. Jadi sebenarnya mahasiswa atau siswa yang memiliki satu misalkan kemampuan matematikanya, dikatakan orang mengatakan ya tanda kutip di bawah rata-rata, itu salah sebenarnya itu. Kalau yang saya pandang gitu ya. Karena mereka tuh tidak paham kuncinya sebenarnya, dasar-dasar dari matematika itu sendiri. Gitu sebenarnya itu. Nah, mungkin teman-teman menyadari ya bahwa matematika itu susah. Mungkin gitu ya, mungkin ya. Atau misalkan gara-gara matematika gurunya itu kayak yang galak gitu. Istilahnya seperti itu. Itu yang dialami oleh saya gitu. Sama ya. Sama gitu ya. Nah, di situ saya menyadari bahwa istilahnya saya tidak perlu mengajarkan materi yang susah, tetapi saya memberikan
kunci dasar-dasar matematika sehingga mereka itu dengan sendirinya itu membuka pintunya gitu. Jadi misalkan operasi bilangan bulat. Kalau mereka menyadari, saya yakin integral yang ke situ ya, integral turunan yang kalkulus itu bisa dikuasai oleh siswa atau mahasiswa. Sebenarnya ke situ. Nah, waktu ketika 2014 saya pernah menjadi pembimbing mahasiswa Olimpiade Matematik. 10 orang itu diambilnya itu ada terpilih IPK-nya tinggi. IPK-nya tinggi dipilih gitu ya. Tetapi saya memberikan 10 soal. 10 soalnya itu misalkan mengenai tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, mereka disuruh membuktikan apa yang mereka dapatkan. Tidak satu pun itu berhasil. Itu IPK tinggi. Gitu ya. Unreal. Itu unreal, analisis real gitu ya. Saya sadar di situ. Makanya apa yang menjadi satu permasalahan sehingga sebenarnya anak-anak, misalkan anak SMA, mahasiswa itu bukan gagal sebenarnya tuh, bukan gagal karena di matematikanya tuh nggak gagal gitu sebenarnya itu. Mungkin ada satu konsep yang diajarkan di sekolah dasar misalkan, atau di PAUD-nya itu kurang berhasil. Mungkin seperti itu. Nah, di situ maka tahun 2017 di situ saya melepaskan gitu ya, melepaskan untuk mengajarkan mengenai tentang analisis matematika. Nah, terus ke depannya apa? Saat saya mengajarkan tentang aplikasi TIK matematika, yaitu untuk membantu sebenarnya mahasiswa yang tidak memahami tentang namanya konsep-konsep dasar sebenarnya itu. Kalau kemarin saya waktu itu kemarin tahun yang lalu ya, bukan kemarin yang 1 hari yang lalu gitu ya teman-teman. Itu saya pernah menguji sidang salah satu mahasiswa. Bayangkan teman-teman, saya bertanya kepada salah satu mahasiswa tersebut, begini, sisi dari kubus itu ada berapa? Nggak tahu. Betul, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Apakah saya menyalahkan mahasiswanya? Tidak. Saya menolong bagaimana itu dalam menguji gitu. Dalam menguji sidang. Tetapi saya percaya sebenarnya mahasiswa yang tadi diuji gitu ya, bisa sebenarnya itu. Hanya dia mungkin belum paham tentang misalkan abstrak menjadi misalkan abstrak ke konkret gitu ya, atau konkret ke abstrak kan gitu ya. Konkret dulu baru ke abstrak kan, seharusnya kan gitu ya. Tetapi dia tuh setelah ditanya seperti itu nggak langsung ke konkret, tapi langsung ke abstrak. Nah gitu ya, makanya kan matematika itu selalu abstrak ya teman-teman ya. Pusing kepala gitu ya, kalau misalkan dia ada namanya X tambah Y gitu ya, itu apa itu, kan gitu ya, maksudnya apa itu. Nah itu terjadi teman-teman. Jadi yang saya lihat itu saya baru mengajar ke anak PAUD di situ. Oh diprotes saya, Pak Martin itu kan analisis, kenapa ngajar di PAUD? Justru itu yang bisa menolong mereka nanti ke depannya saat itu gitu ya teman-teman. Baik, demikian juga media matematika itu perlu dipikirkan. Jadi nggak perlu misalkan teman-teman begini, media itu harus nanti itu dibikin lalu jadi. Terus nanti diterapkan kepada anak PAUD misalkan seperti itu. Contohnya misalkan kita bikin namanya media pembelajaran integral untuk PAUD. Kan nggak bener gitu caranya. Kan gitu ya teman-teman. Nah nanti mungkin saya akan coba membuat satu simulasi yang seenggaknya hasil dari penelitian saya saat mengajarkan di jenjang-jenjang sekolah gitu ya teman-teman. Baik, saya coba izin share screen. Share ya. Nah, gitu ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu, teman-teman semua, media matematika berbasis teknologi. Berat ya bahasanya gitu ya. Nah, gaya. Nah, kalau kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu, apa yang kita harus memperhatikan saat kita membuat satu media matematika, yaitu mengenai tentang psikologi kognitif. Ada 4 tingkatan di situ. Jadi jangan sembarangan Bapak dan Ibu membuat satu media. Jadi diperhatikan juga.
tingkatan-tingkatan tersebut. Nggak mungkin anak yang usianya 0 sampai 2 tahun itu diberi namanya pecahan. Nah, gitu ya. Itu hati-hati gitu ya. Dikatakan gini, kalau misalkan tahap sensori motor, itu bayi yang menggunakan panca indera. Dia masih mengeksplor seluruh lingkungan yang ada di sekitarnya, benda-benda. Gitu ya. Namun kalau misalkan kita menggunakan digital, kayaknya kurang pas gitu ya. Kurang pas gitu. Jadi kalau misalkan 0 sampai 2 tahun kita menggunakan komputer, lucu gitu ya. Sedangkan anak-anak itu masih belajar meraba-raba gitu ya, ini bentuknya bendanya gitu. Seperti itu ya. Jadi selama tahap ini tuh mulai memahami konsep sebab akibat ya, seperti itu. Terus tahap lanjut ke tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ini kadang-kadang kita kalau misalkan melihat satu buku gitu ya, udah mulai bahwa matematika itu diterapkan kepada anak ini, tetapi ini perlu dihati-hatikan. Jadi jangan nantinya sembarangan teman-teman itu menggunakan dengan usia yang lebih daripada 7 tahun. Misalkan ya tadi pecahan gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu ya. Nah, selama tahap ini si kecil memikirkan berbagai hal secara simbolis. Ya, seperti apa nantinya? Seperti nantinya ikan gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak pernah lihat ya, anak-anak PAUD itu, teman-teman. Kalau misalkan ada gambar dinosaurus gitu ya, atau boneka, itu adu-aduin gitu ya, kayak yang beneran gitu. Mungkin teman-teman pernah ngerasain nggak waktu zamannya usia 2 sampai 7 tahun? Lupa ya. Nah, mereka tuh sudah mulai mengembangkan imajinasi. Jadi wajar kalau misalkan anak-anak itu kalau misalkan bermain gambar itu seperti seperti yang hidup gitu. Terus mereka belum memahami konsep yang kompleks. Jangan misalkan eh, Bapak Ibu, teman-teman di sini itu memberikan misalkan perhitungannya itu sangat terlalu banyak gitu atau kompleks terlalu ya seenggaknya itu beban pikirannya si anak kasihan gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti sebab akibat, jadi kita menerangkan seperti itu ya. Yang kompleks ya, sebab akibat itu jangan dulu. Terus waktu dan perbandingan itu enggak gitu ya. Lalu selanjutnya tahap operasional konkret. Nah, konkret ini beda dengan abstrak ya teman-teman. Kalau konkret itu seperti benda nyata. Misalkan ini mic. Nah, itu konkret namanya itu. Terus bebek, angsa itu konkret ya teman-teman. Gambar itu konkret gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ umur 7 sampai 11 tahun, kira-kira itu mungkin anak yang kelas SD ya Bu ya, kelas 1 SD lah gitu lah. Sampai kelas 6 mungkin ya, antara 6 atau 5 gitu ya. Itu penalarannya itu bisa logis, bisa membuatkan satu kesimpulan gitu. Jadi kesimpulannya dia misalkan nantinya mencoba untuk menjelaskan luas bidang, misalkan seperti itu. Nanti awalnya si anak itu belum paham dulu, nggak jadi masalah. Jadi kita jangan terlalu memaksakan si anak itu harus kamu bisa kayak gini, nggak bisa gitu. Malahan dia menentang hal itu. Nah, terus mereka dapat memahami peristiwa yang tidak selalu berhubungan dengan mereka, bahwa orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi pendapatnya itu bisa berbeda dengan orang lain. Nah, gitu ya. Terus namun mereka belum dapat melakukan hal yang sama untuk konsep abstrak. Kok abstrak tahu ya? Contohnya itu ya tidak jelas. Misalkan soal cinta itu bisa dilihat nggak? Nah, gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa dirasakan aja, kan gitu ya. Tapi nggak bisa dikonkretkan, gitu ya, teman-teman. Gimana dikonkretkan sebuah cinta, gitu kan? Nggak bisa, Pak. Ya iya, jelas ya. Nah, itu adalah operasional konkret ya. Terus yang keempat adalah tahap operasional formal. Jadi usia 12 tahun ke atas, seperti kita yang dewasa ya, 12 tahun. Teman-teman udah dewasa ya? Ya, sudah ya. Nah, di sini adalah tahap akhir perkembangan kognitif ini, anak mampu menggunakan simbol-simbol, bisa menggunakan X misalkan gitu. Jadi diganti X dan Y. Misalkan ayam jadi X gitu ya. Bebek jadi Y. Nah, kan kayak gitu ya. Terus 2 jadi apa gitu, harga mungkin 2.000 gitu ya. Masa ayam dengan bebek 2.000 gitu ya. Nah, itu apakah logis nggak kalau misalkan kita berbicara mengenai tentang simbol-simbol matematika.
Nah, terus dengan konsep-konsep abstrak, ya abstrak tadi ya, seperti aljabar dan sains. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan ya teman-teman mengenai tentang bagaimana kesulitan siswa PAUD gitu ya. Sebenarnya kalau yang saya lihat itu nggak ada kesulitan, mereka itu senang-senang bernyanyi gitu ya, atau misalkan berlari, main gitu ya. Tapi kalau misalkan saya ajarkan dengan matematika, nah itu gimana caranya terhadap siswa PAUD ya. Nah, yang pertama di sini adalah saya melihat dulu ya mengenai tentang perkembangan kognitif dari J. Piaget atau psikologinya dari Piaget tersebut ya. Nah, saya ngambil di sini adalah tahap preoperasi yang 7 tahun gitu ya, dari 7 tahun ya. Jadi nantinya saya bisa menspesifikasi ciri-ciri dari preoperasi itu apa. Nah, gitu ya, teman-teman. Lalu yang kedua adalah ciri preoperasi. Dibandingkan dengan umur yang 24 tahun, saya coba menspesifikasi, mencari kembali gitu ya. 2 sampai 4 tahun dan umur 4 sampai 7 tahun. Ternyata di usia 4 sampai 7 tahun adalah tahap intuitif, adalah memiliki suatu pengalaman sendiri. Nah, tidak berdasarkan penalaran. Jadi nggak bisa, misalkan penalaran itu pola-pola, itu sebenarnya nggak bisa kepada anak atau menyantinya memberikan satu kesimpulan pola-pola tersebut. Nah, terus apa yang menjadikan satu kesimpulan yang saya tarik di situ, yaitu anak mengaitkan pengalaman yang ada di dunia luar seperti yang saya katakan. Benda itu kayak misalkan nyata gitu ya, pengalaman misalkan ikan gitu ya, bisa bisa namanya kayak yang hidup atau misalkan kita membuat satu simbol-simbol dengan angka dengan ikan, kan seperti itu. Terus benda-benda tiruan gitu ya, memiliki sifat-sifat yang sebenarnya, tidak ada yang membedakan antara kejadian yang sebenarnya dan hayalan. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya membuat satu media pembelajaran untuk PAUD. Saya tidak menggunakan namanya gambar, istilahnya background, tetapi saya bisa memfokuskan si anak itu bisa mengikuti pembelajaran media tersebut. Nah, gitu ya. Nanti istilahnya saya memberikan tugas, istilahnya nanti ada namanya tulisan angka itu akan memunculkan banyaknya ikan. Nah, di situ ya. Nanti kita akan coba mensimulasi dari media tersebut, ya. Nah, teman-teman lihat di sini, apa yang saya lakukan atau pembuatan media itu menggunakan Excel, ya. Nah, kenapa saya menggunakan Excel? Ya itulah, kadang-kadang kalau misalkan saya memberikan tugas kepada ibu-ibu ya, istilahnya. Ibu-ibu ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ibu-ibu kalau misalkan coba nanti download ini Adobe Flash misalkan kan gitu ya. Pernah mungkin teman-teman gitu ya. Saat di download Adobe Flash ternyata ada alasan. Laptop saya Pak nggak bisa gitu ya karena nggak support. Ya udahlah gitu kan. Nah, supaya tidak ada namanya alasan. Nah, saya sih menginisiatif sendiri adalah membuat media pembelajaran di dalam Excel atau PowerPoint yang disebutkan oleh Pak Rudi tadi itu. Gitu ya. Nah, ini sudah dicobakan ternyata nantinya si anak-anak ini, ya ini saya ngajar ya, anak PAUD gitu ya. Jadi seolah-olah benar nyata saat menggunakan media tersebut. Ya, coba klik yang mana? Yang ini. Ya, udah selesai ini. Jadi saya seolah-olah dari belakang sebenarnya itu. Gitu ya. Jadi anak itu kayak yang beneran gitu, ngeklik gitu, pencet. Ternyata setelah mencoba hasilnya seperti apa, ini anak-anak itu yang dari belakang tadinya nakal gitu ya, kelihatannya gitu ya, bukan nakal ya, banyak interaktif apa aktif gitu. Atau yang di belakang itu masih ke depan mau nyobain gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara ya untuk membuat supaya anak-anak di PAUD itu mau belajar matematika. Oke, saya mungkin memperlihatkan di sini. Nah, ini ya. Ini di Excel ya, teman-teman. Nah, di sini akan saya simulasikan. Jadi anak itu akan mengklik gitu ya, yang di atas itu. Nanti kan ke bawah kan gitu ya, diklikkan. Di sini ada namanya simbol angka.
Simbol matematika dengan ikan gitu ya. Jadi nanti saat diklik di sini misalkan saya 1 kali, nanti muncul 1 ikan di sini. 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Misalkan cukuplah, jangan terlalu besar gitu ya untuk anak-anak itu. Kalau misalkan sampai 12 gimana Pak? Jangan dulu lah gitu ya. Di sini diajarkan konsep dasarnya untuk anak-anak gitu ya. Nah, nanti si anak itu akan membagi ikan itu ke dalam 2 akuarium. Nah, enaknya Excel gini ya, teman-teman. Jadi tinggal diklik di situ, masuk ikannya, cemplung. Nah, gitu ya. Klik lagi ke sini, cemplung lagi. Nah, gitu. Masuk lagi ke sini. Nah, gitu. Masuk lagi. Nah, ini masuk lagi. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah misalkan membagi ikan ke dalam 2 akuarium. Sebenarnya saya tidak menyebutkan nanti itu dibagi 2 ya, nggak disebutkan itu. Karena memang anak-anak itu tidak bisa apa namanya tuh kemampuan untuk pembanding tadi, pembagi. Jadi jangan sebutkan itu adalah 4/2 atau misalkan 6/2. Anak-anak nggak jelas itu, kan gitu ya. Nah, jadi tugasnya dia itu adalah menentukan banyak ikan di masing-masing akuarium. Nah, nanti si anak itu memencet tadi, klik gitu ya. Nah, misalkan di sini ada 1, dia hitung 1, 2, 3. Nanti tinggal diklik dulu di sini, baru klik 3 di sini. Nah, gitu. Kemudian untuk sisi ini adalah 3 juga kan gitu ya. Jadi klik dulu di sini, klik di sini. Nah, 3. Nanti setelah hasilnya didapatkan, si anak itu tinggal tekan saja. Nah, jadi berhasil. Jadi hore gitu ya istilahnya. Untuk membanggakan si anak gitu ya. Mungkin anak-anak teman-teman di sini ya yang SMA senang ya kalau misalkan yang belajar gini, wah kenapa nggak ajar ini aja gitu ya. Jangan integral gitu. Kan gitu ya. Sepertinya gitu. Tetapi nggak salah gitu ya teman-teman, karena banyak anak-anak SMA atau SMK itu ya untuk memasukkan atau menguasai tentang matematika yang lanjut itu sebenarnya itu kalau mereka sudah paham tentang operasi itu sudah kebuka sebenarnya ke situ. Hanya ya kadang-kadang tadi banyak juga guru-guru ya penting tugas kasih integral udah gini caranya, udah selesai yang gitu ya seperti itu. Tetapi saya tidak menyalahkan guru ya teman-teman karena mungkin tadi beban ya, beban tugas untuk yang diberikan kepada siswanya itu. Nah, ini adalah salah satu contoh sebenarnya itu untuk pembuatan media PAUD. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya ya. Kalau misalkan hapus ya cukup gini aja ya. Nah, mungkin yang tadi yang suka permainan ya pakai ini, gitu ya, pakai Excel. Nah, berubah nih pikirannya. Pak, boleh nggak kalau misalkan saya pakai game matematika? Oh, boleh. Pakai Excel nggak apa-apa, PowerPoint juga nggak apa-apa, gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini. Ya, baik. Nah, selanjutnya di sini misalkan luas bidang ya untuk anak kelas 3 ya, mengingat luas keliling dan persegi panjang. Oke, kita lihat apa sih yang permasalahan mereka mengenai tentang kendala luas bidang terhadap anak kelas 3 SD ya. Nah, kalau teori Piaget ya jelas ya, anak sudah mampu berpikir rasional. Seperti penalaran, jadi istilahnya bisa membuat satu pola atau kesimpulan gitu ya. Menyelesaikan suatu masalah konkret, namun bagaimanapun juga dalam kemampuan berpikir mereka masih terbatas. Jadi jangan nantinya teman-teman itu misalkan punya adiknya kelas 3 SD ya, istilahnya. Kasih perkaliannya itu terlalu sadis gitu ya. 1.000.000 kali berapa gitu ya. Kasihan gitu. Itu terjadi loh oleh salah satu mahasiswa itu memberikan soal. Pak, ini soalnya saya lihat kasihan ini anak. Ini maunya membunuh atau gimana gitu kan gitu ya. Istilahnya seperti itu gitu. Bayangkan itu ya
tujuannya mungkin baik ya istilahnya supaya anak itu pinter gitu ya. Tetapi bukan pinter ini maksudnya. Jadi membosankan, mengerikan gitu. Bahwa matematik itu mengerikan gitu. Jadi jangan bawa ke sana gitu ya. Terus setelah diubah gitu ya, lalu nantinya, nah saya coba waktu mahasiswa itu mengajarkan kepada anak kelas 3 SD. Kita lihat di sini. Pertanyaannya gini, keliling persegi yang sisinya 4 cm adalah jawabannya apa? Keliling siku-siku, bukan angka. Salah enggak? Saya pikir. Keliling siku-siku gitu. Tapi ada benernya ya, kalau misalkan ini tuh di keliling di sini tuh ada siku-sikunya. Tapi bukan itu maksudnya gitu kan. Angka tadinya tuh, harusnya dijawabnya pakai angka gitu. Pengennya kan seperti itu kan. Terus ada lagi di sini yang lucu juga. Keliling persegi panjang berikut ini, padahal lihat gambarnya. Mereka lihat gambarnya. Tetapi apa yang dia jawab adalah persegi panjang. Saya bingung juga ya. Kok gini ya jawabannya? Lucu gitu. Lucu ya. Tapi saya di sini sabar ya teman-teman. Kita harus sabar. Menjadi seorang guru itu sabar atau apanya. Kita mengamati kendala-kendala siswa. Jangan dimarahi gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin ini kreatif gitu ya. Tidak menggunakan angka tetapi menggunakan kalimat. Dia mengulangi kembali ya. Keliling persegi panjang berikut ini. Ya keliling apa? Persegi panjang ya persegi panjang mungkin itu. Tidak melihat angkanya. Apa itu? Kan gitu ya ukurannya. Terus yang kedua, keliling persegi panjang itu panjang berikut ini adalah siku-siku.